Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI LSD Magelang. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dalam Renungan 79. Dan saya akan membacakan sebuah ayat firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang ketiga. Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Renungan firman Tuhan hari ini, saya beri tema perisai iman sesuai dengan tema di gereja kita bulan ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu Simson adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan sejak dari kandungan. Dia menjadi nasir Allah. Dan oleh Tuhan, Simson diberi kekuatan yang luar biasa. Kekuatan di atas rata-rata manusia biasa. Tetapi kenyataannya, Simson, orang yang kuat secara fisik, dia tidak kuat secara rohani. Jadi orang yang kuat fisiknya belum tentu rohaninya juga kuat. Dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang ketiga menunjukkan satu titik bahaya di dalam kehidupan Simson. Simson mulai berjalan berdasarkan apa yang dia sukai. Tidak berdasar kepada kehendak Tuhan, tapi Simson berjalan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Sesuai dengan apa yang dia sukai. Sesuai dengan apa yang dia mau, bukan apa yang Tuhan mau. Dan disinilah kita belajar tentang pentingnya perisai iman. Karena seringkali panah api si jahat tidak langsung berupa dosa yang besar yang menyerang kita, tetapi berupa keinginan mata, rasa suka, hobi yang tidak benar, emosi kita, ambisi, ego, dan tentunya keputusan-keputusan yang tidak dilindungi dengan perisai iman tersebut. Perisai iman bukan hanya dipakai saat menghadapi penderitaan, tetapi juga saat menghadapi pilihan hidup. Kita harus menggunakan perisai iman. Bahkan dalam segala keadaan, dalam segala situasi, kita harus menggunakan perisai iman. Efesus 6 ayat 16 di sana dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kita melihat yang pertama, panah api yang menyerang Simson adalah aku suka. Apa yang menjadi kesukaan Simson? Simson berkata, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Simson tidak berkata, "Aku sudah berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menuntunku untuk mengambil gadis itu menjadi istriku." Tidak. Simson tidak berkata, "Aku sudah bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan membawa aku kepada gadis itu. Ini adalah kehendak Tuhan." Tidak. Tetapi Simson berkata,
Ambillah dia bagiku, sebab dia aku sukai, dia aku cintai. Inilah panah api dari si jahat. Hidup berdasarkan perasaan. Berjalan menurut apa yang disukai, apa yang disenangi. Banyak orang yang jatuh bukan karena tidak tahu firman Tuhan, tetapi karena mengikuti perasaannya sendiri, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginan sesaat, mengikuti emosinya, mengikuti kesenangannya, sehingga orang jatuh. Hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Padahal iman tidak berjalan menurut apa yang terlihat, tetapi menurut kehendak Tuhan, menurut apa kata Tuhan. Itulah iman. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7 di sana dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tapi Simson melakukan sesuai dengan apa yang dilihatnya, apa yang disukainya, apa yang dimauinya. Itu yang dia lakukan. Simson melihat seorang perempuan Filistin itu dengan matanya, tetapi ia tidak melihat dengan imannya. Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Simson tidak melihat itu, tapi melihat dengan matanya dan dia suka. Memilih melakukan apa yang dia sukai. Hati-hati, tidak semua yang kita sukai berasal dari Tuhan. Karena si jahat, iblis sering membungkus jebakan-jebakan, tipu daya dengan sesuatu yang menarik, yang membuat kita tertarik, yang bisa membuat kita suka dengan hal itu. Jadi tidak semua yang kita sukai itu dari Tuhan. Jadi hati-hati, gunakan perisai iman untuk melindungi kita, sehingga kita tetap hidup menurut kehendak Tuhan, bukan menurut apa yang kita sukai. Yang kedua, perisai iman menolong kita untuk menolak yang salah. Perisai iman menolong kita untuk menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Dalam Efesus 6 ayat 16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dalam segala situasi, pergunakanlah itu. Perisai dipakai untuk menangkis panah api dari si jahat. Artinya iman adalah pelindung pikiran kita. Iman adalah pelindung keputusan kita. Sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan, tapi kita mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika panah api datang menyerang kita, ikuti saja keinginanmu. Tidak apa-apa, kan cuma sedikit. Itu bukan dosa yang besar. Ya enggak apa-apa, semua orang juga melakukan hal itu. Itu akan dimaklumi. Maka perisai iman akan berkata, tidak, aku mau tetap taat kepada Tuhan. Aku mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Perisai iman membuat seseorang lebih takut menyakiti hati Tuhan. Lebih takut melukai hati Tuhan daripada kehilangan kesenangan dunia. Perisai iman akan membuat orang lebih memilih taat daripada nyaman. Dan yang ketiga, belajar dari Simson. Simson kuat secara fisik, tetapi lemah dalam imannya. Secara fisik dia diberi kekuatan yang luar biasa oleh Tuhan. Dan inilah tragedi Simson.
Simson bisa mengalahkan singa, merobek mulut singa. Simson bisa mengalahkan musuh-musuh, bisa mengalahkan, menghancurkan orang-orang Filistin, pasukan Filistin yang begitu banyak. Tetapi Simson tidak bisa mengalahkan keinginannya sendiri. Simson tidak bisa mengalahkan kedagingannya. Bapak, Ibu, Saudara, kemenangan terbesar bukan saat kita dapat mengalahkan orang lain. Tidak. Tetapi kemenangan terbesar saat kita mampu mengalahkan diri kita sendiri. Saat kita mampu mengalahkan kedagingan kita. Saat kita mampu mengalahkan ego kita. Itulah kemenangan terbesar. Amsal 16 ayat 32 dituliskan di sana. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ada banyak orang yang terlihat kuat secara luarnya. Tetapi kenyataannya, dalamnya, rohaninya tidak kuat. Bapak Ibu, Hakim-Hakim 14 ayat 3 mengajarkan kepada kita bahwa satu keputusan tanpa iman dapat membuka pintu kehancuran. Jadi keputusan tanpa iman bisa membawa kepada kehancuran. Simson tidak jatuh di dalam satu hari. Tetapi kejatuhannya dimulai dari satu kalimat. Karena dia kusukai. Ambillah dia bagiku. Ambillah dia menjadi istriku karena dia kusukai. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan. Jangan hidup berdasarkan apa yang kita sukai. Tetapi hiduplah berdasarkan iman kepada Tuhan. Hidup berdasarkan firman Tuhan. Hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Pergunakanlah perisai iman. Saat memilih pasangan, saat memilih pekerjaan, saat menghadapi godaan, saat mengambil keputusan, saat dunia menawarkan kompromi, dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman yang melindungi kita, menangkis segala panah api dari si jahat. Sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah menyelamatkan kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami mau terus hidup menyenangkan hati-Mu, kami mau terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Roh Kudus terus pimpin kami kepada segala kebenaran. Mampukan kami untuk terus menggunakan perisai iman, sehingga kami tidak hidup, tidak berjalan menurut apa yang kami sukai, tapi kami hidup berjalan menurut kehendak-Mu sesuai dengan firman-Mu. Tuhan memberkati seluruh keluarga GPD LSAD Magelang dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, memperingatkan kembali tubuh kami, keluarga GPD LSAD Magelang adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang kami peroleh dari Allah, dan bahwa kami bukan milik kami sendiri. Kiranya hidup kami memuliakan-Mu, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.